Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari yang penuh sukacita. Khususnya buat saya secara pribadi, tepat di hari ini tanggal 2 Juni, dalam perkenanan Tuhan lewat berkat-berkatnya, saya diizinkan hari ini genap 50 tahun. Mohon doanya Bapak Ibu, agar usia yang baru ini semakin menjadikan saya taat setia kepada Tuhan di dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, tentunya untuk melayani umatnya dimanapun Tuhan perkenankan itu dilakukan. Mari saudaraku, sembari saya pribadi merasa bersyukur atas kebaikan Allah yang memberikan usia 50 tahun hari ini, saya hendak memimpin saudara untuk merenungkan firman Tuhan di hari bahagia ini lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Sebelum kita menikmati firman Allah, saudaraku, mari kembali kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena di hari ini Engkau genapkan usia hamba menjadi 50 tahun. Berkenan di usia yang baru ini Tuhan, Engkau semakin mantapkan langkah hamba untuk melakukan tugas pelayanan yang Engkau percayakan ini. Demikian setiap umat yang hamba layani, khususnya di pagi ini, yang menerima firman-Mu, Tuhan pun memberkatinya. Agar dalam kekuatan doa di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sampaikan di hari bahagia dan penuh syukur ini, kami semakin diberkati oleh-Mu. Oleh karena itu ya Allah di sorga, Engkau berfirman untuk kami lewat pemberitaan dan perenungannya di pagi hari ini. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Ulangan 28 ayat 11 sampai dengan 14. Bagian Alkitab dibacakan demikian. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat percaya ketika kita ada dalam konteks di mana secara bersama dengan orang lain, tentunya konteks majemuk, ya, di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian mengikat, ya, persekutuan kita di dalam menyatakan seluruh tanggung jawab yang akan kita karyakan. Maka kita harus bisa melihat peraturan-peraturan itu atau ketetapan-ketetapan itu sebagai sesuatu yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh keluar dari aturan tersebut
Karena ketika kita melanggar aturan itu, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada kita. Ya, biasa kita bahasakan dengan kalimat penghukuman. Kita dihukum karena kita membangkang atau kita tidak taat atas apa yang menjadi ketetapan bersama. Ya, misalkan di sekolah ada banyak aturan-aturan yang diberlakukan, lalu kemudian seorang murid, bahkan mungkin seorang guru melanggar itu, maka ada sanksi. Ya. Dan di instansi atau lembaga tempat kita bekerja pun itu ada. Ya. Bahkan juga saudaraku di dalam kehidupan keluarga. Ya. Ada aturan-aturan yang diberlakukan di setiap keluarga yang di mana anggota keluarga tersebut harus melihat itu sebagai sesuatu yang harus dia kerjakan. Tidak boleh dia membelokkan pengertian itu atau melanggar ketetapan atau ketentuan tersebut. Karena sekali lagi akan ada sanksi yang akan diberikan kepadanya sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, saudaraku, menariknya juga ternyata hal itu ada dalam konteks persekutuan anak-anak Tuhan. Artinya ketika kita ada dalam komunitas gereja sebagai anggota jemaat, maka di situ juga ada aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang diberlakukan untuk kita perhatikan dan kita ikuti. Tidak boleh kita langgar. Artinya saudaraku, dimanapun kita berada sepanjang kita ada di kolong langit ini, dalam konteks apapun, di komunitas manapun, peraturan atau ketetapan yang diberlakukan itu ada dan sangat mengikat kebebasan kita. Artinya kita tidak sebebas yang kita mau untuk mengekspresikan hidup kita. Tapi ketika kita mau memberdayakan potensi yang ada pada kita, kita harus selalu melihat dulu aturan apa yang dipakai di konteks ini supaya kita tidak salah. Ya. Jadi kita tidak semena-mena, semau kita. Kendati pun kita ada misalkan di konteks Indonesia, kendati pun kita ada di masa reformasi, masa terbuka, orang bebas untuk mengapresiasi apapun, orang bebas untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Tapi tetap ada aturan-aturan yang mengikat kita untuk tidak sebebas apa yang kita mau ketika kita ingin menginterpretasikan sesuatu atau ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ada batasan-batasan yang kemudian sangat membatasi ruang gerak kita ketika kita mendharma baktikan diri kita lewat pemberdayaan potensi yang ada dalam hidup ini. Nah, ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai sadar bahwa kemana kaki melangkah dan di konteks mana kita menjadi bagian dalam komunitas tersebut, kita harus belajar dulu. Biasa orang bilang dalam dunia organisasi, kita harus baca dulu ADART-nya. Di sana tentu dijelaskan poin demi poin apa-apa yang harus kita berlakukan. Semua itu ada. Ya. Nah, supaya saudaraku kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita lurus berjalan sesuai dengan aturan yang mengarahkan kita untuk kita lakukan di konteks tersebut. Itu yang dimaksud dengan tema kita, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Artinya ini konteksnya spiritual, ditujukan kepada umat Allah Israel yang selalu ingin bikin jalan sendiri. Ya. Dia tidak mau mengikuti jalan Tuhan karena menurutnya jalan Tuhan terlalu mungkin berbelit-belit. Ya. Ada banyak aturan A, B, C, D, sehingga untuk memotong ini mereka ambil jalan pintas. Mereka menyimpang, mereka keluar dari jalan itu. Ya. Biasa bahasa sekarang kita bilang jalan tikus. Tanpa kita sadari, kalaupun kita ada di jalan yang
pintas, kita bikin jalan sendiri, tidak berarti itu mulus, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di situ, banyak hal yang bisa terjadi. Artinya saudaraku, coba kita pahami untuk terus ikuti jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menunjukkan kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Sepanjang kita kedepankan Tuhan, Tuhan tidak menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita, saudara. Ya. Ini baik sekali. Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ditambahkan, bukan dikurangi, bukan dipotong, bukan dibagi-bagikan, bukan dibuang, bukan dihapus, tapi ditambahkan. Artinya saudaraku, Tuhan akan tahu ketika kita ada dalam situasi di mana kita tertantang. Tuhan tidak tinggalkan kita. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang Alfa Omega, selalu ada untuk kita. Dan firman Allah juga sudah berkata, saudaraku, jika engkau di pihak Allah, siapa lawanmu? Mau mengatakan tidak akan ada lawan kita. Jadi jangan berhenti untuk menyertakan Tuhan dalam hidup kita, sembari kita mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah. Ini yang mau diingatkan kepada orang-orang Israel dalam bacaan kita, saudaraku. Terlalu senang mereka membelokkan jalan Tuhan. Artinya mereka menyimpang. Mereka keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah. Mereka pikir mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketika mereka membuat jalan sendiri dan mengikuti kata hati mereka. Artinya meninggalkan jalan Tuhan. Tidak, saudaraku. Mereka terlunta-lunta 40 tahun lamanya di padang gurun. Berapa generasi kemudian hilang, tidak bisa menikmati tanah perjanjian karena kedegilan hati mereka. Mereka menyembah Baal, mereka bikin patung, lalu mereka sembah. Ini justru semakin mendukakan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan didukakan, saudaraku, atau dibuat sedih, di sanalah Tuhan bisa menyatakan amarahnya yang luar biasa. Coba kita lihat, saudaraku, dalam bacaan kita di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi apa saja yang kita kerjakan atas petunjuk Tuhan, walaupun berat seperti apa, saudaraku, jangan kita pandang itu, jangan kita lihat itu, jangan kita imani itu, jangan kita mengerti itu sebagai beban. Nyatakan dengan syukur. Kalau hati kita gembira melakukan sesuatu yang diberikan Allah, ya, orang bilang itu obat, artinya itu penguat. Itu sumber semangat, spirit bagi kita. Hadapi dengan sukacita. Dalam kekuatan iman, saudaraku, kita mampu mengatasi apapun. Ya, di masa-masa pandemi ini, orang semua melihat itu pandemi sangat berat, sangat mengancam. Ya. Tapi ada bahasa medis yang selalu dipakai, dan ini kita imani, itu bahasa rohani. Ya, supaya imun kita kuat, kita tidak gampang terpapar virus corona. Nyatakan hati yang gembira. Hati gembira itu orang yang bersyukur, orang yang bersuka cita, bukan bersungut, bukan marah, bukan komplain, hanya komplain saja, protes saja. Ya, tidak pernah ada rasa sukacita di dalam hatinya. Ini justru membawa kita ke dalam kehancuran. Dikatakan, saudaraku, kita tidak akan dijadikan ekor tapi kepala. Artinya kita akan diangkat oleh Allah. Kita bukan turun tapi naik. Ya, artinya kita akan memperoleh mahkota kemuliaan kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena begini, saudaraku, kita belokkan juga keinginan Allah dan mengikuti keinginan kita, justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kendati pun kita gagal, katakan, karena kita setia kepada Allah, di situ Tuhan tidak akan biarkan kita untuk jatuh. Tuhan sudah bilang, aku akan mengangkat engkau jadi kepala, engkau akan tetap naik, gitu loh. Ya, jadi ukuran naik kita dari kehidupan yang di dunia ini
tidak pakai alat ukur kita, tapi pakai alat ukur Tuhan. Artinya, kalaupun kemudian kita mengalami kegagalan, katakan demikian, tapi karena kita setia kepada Allah, dalam pandangan Tuhan, kita akan dinaikkan karena kita benar, kita akan dinaikkan ke sorga. Daripada saudaraku kita curang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, itu kita akan direndahkan. Karena kenapa? Karena kita tidak akan masuk sorga. Tidak ada orang yang berjuang dengan menghalalkan segala cara lalu mendapatkan tingkat yang paling tinggi dalam ukuran manusia, kepala bidang atau apapun, lalu dia menang di mata Tuhan. Tidak, saudaraku. Karena kecurangan itu akan berakhir kemenangan untuknya. Tapi orang yang bertahan dalam kebenaran walaupun dia ditekan, Tuhan akan menangkan dia. Ini yang mau kita cari, seperti pepatah bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Walaupun kita harus mengalami kesusahan karena kebaikan hidup yang kita lakukan, karena kesetiaan kita kepada Allah kita lakukan, tetap ikut dalam alur Tuhan, ikut dalam maunya Tuhan. Itu tidak akan menjadi derita yang panjang untuk kita, saudaraku. Tapi itu akan menjadi kebahagiaan yang kekal bagi kita. Mari kita lihat, saudaraku, ya, beberapa kali saya khotbahkan tentang Sakeus. Dia tidak peduli dengan apa yang dia makan, walaupun sisa dari orang si kaya. Ya, karena dia tahu, walaupun dia makan rica-rica seperti orang kaya, kalau imannya tidak benar, rica-rica itu tidak akan membawa dia kepada kehidupan yang kekal. Tapi walaupun dia hanya makan sisa-sisa dari makanan yang jatuh dari meja si kaya, dia tidak peduli, karena imannya yang akan membawa dia kepada kehidupan yang kekal. Imannya yang akan mengangkat dia untuk jadi kepala. Imannya yang akan mengangkat dia untuk naik. Ya. Tapi mari kita lihat orang yang tidak taat kepada Allah, yang sombong dan katakanlah pelit. Kenapa sih kalau dia kasih satu potong ikannya yang ada di piring di mana dia bisa makan, tidak harus yang sisa kepada Lazarus? Ya. Tapi di sini kita lihat, ketika dia mati, Tuhan tidak memberikan tempat yang layak untuknya. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 34, jelas sekali diuraikan di situ. Jadi semangat menjalani hidup ini, saudaraku, apapun tantangannya, jangan pernah menyimpang dari keinginan Allah. Jangan pernah kita membelokkan pengertian yang disampaikan Allah kepada kita. Kalau selama ini kita tidak memahami itu, mari lewat firman Tuhan di pagi hari ini kita mulai belajar fokus kepada keinginan Allah. Apapun itu, walaupun mungkin tidak sesuai dengan kata hati kita, kerjakan sepanjang Tuhan yang minta itu. Karena dalam hidup ini, saudaraku, harus terjadi penyangkalan diri. Artinya kita tidak lagi berbicara tentang diri kita, tapi kita harus berbicara tentang Allah dalam hidup kita. Bukan maunya kita lagi, tapi maunya Allah. Itu namanya penyangkalan diri. Ada kerelaan, ada kesediaan dalam diri kita untuk tidak lagi berbicara apa maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Walaupun mungkin ini tidak enak, karena kita berpikir ini hidupku, aku yang harus menentukan langkah hidupku. Ya, walaupun mungkin kita berpikir demikian, tapi sadarilah, saudaraku, sekuat apa kita berkomitmen untuk diri kita, sekuat apa kita membangun hanya menurut kata hati kita, tidak akan pernah memberikan peluang kepada kita untuk mengalami kebahagiaan. Terlalu banyak orang tidak mau mendengarkan firman Allah dan mengikuti kata hatinya. Akhirnya dia terjebak dalam pembodohan dirinya sendiri. Dan jangan, saudaraku, kita mengikuti cara-cara yang demikian, karena Tuhan tidak pernah berpihak atas kita ketika kita tidak melakukan apa yang diinginkan Allah. Jelas sekali firman Tuhan bagi kita di saat ini. Jika kita mau diangkat dan ketika kita mau jadi kepala, apapun tantangannya, ikuti kata-kata Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak mau ditantang, Tuhan yang tidak mau diduakan. Dia mau selalu menjadi prioritas, dia mau selalu menjadi yang utama dalam hidup ini. Mari, saudaraku, kita berjalan meninggalkan hari ini, masuk ke hari esok, besok dan minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Hanya dengan bersama Allah lewat ketaatan memberlakukan firman-Nya. Tidak akan ada yang salah dalam hidup kita. Tidak akan ada yang
tidak enak dalam hidup kita, karena bersama dengan Tuhan kita akan mengalami damai sejahteranya. Karena setia kepada Allah, sekali lagi, ketika kita setia kepada Allah, kita akan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal di sorga yang kudus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali di pagi ini Engkau ajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh setia kepadamu. Berkenan Tuhan, Engkau terus berikan kami iman yang teguh, agar firman di pagi ini tidak hanya sampai pada pendengaran kami, tapi juga ada dalam seluruh tindakan nyata kami. Sehingga apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak pernah mendukakan hati Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kami terus. Khususnya hamba-Mu yang kembali bersyukur di perjalanan usia ke-50 ini. Tuhan tolong berkati, matangkan iman hamba, agar hamba semakin dewasa di dalam melakukan apa yang Kau kehendaki, baik dalam kehidupan dimanapun berada, terlebih dalam pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah menikmati firman di pagi ini, di mana saja mereka berada, berkati mereka demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.